Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destainsi Marcella dengan NPM 1841010183. Saya dari kelas KPIC semester 4. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video ini yang bertemakan hukum akad nikah online adalah untuk memenuhi syarat kelulusan ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat Dakwah 2 yang diampu oleh Bapak Irfan Qori, MPDI. Nah, kawan-kawan, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini, ada baiknya untuk kita lakukan semuanya itu secara online, seperti belajar, bekerja secara online dari rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk kebaikan kita semua. Lalu, bagaimana jika akad nikah ini dilakukan secara online? Bagaimanakah hukumnya atau tata caranya? Buat yang kepo dan ingin tahu tentang jawabannya, mari simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih pengertian dari pernikahan online itu, saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian secara umum pernikahan online itu seperti apa. Nah, yang dimaksud pernikahan online ini adalah pernikahan yang dilakukan di dua tempat yang berbeda, dibantu dengan alat komunikasi seperti komputer dan gadget yang sudah tersambung ke internet dan dibantu oleh media sosial seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, dulu para fatwa ulama ini memperbolehkan dengan adanya nikah via telepon atau via online ya. Nah, tetapi dengan banyaknya penipuan seperti kita tidak tahu kan di sana itu siapa yang menelpon kita atau ke orang lain atau ke orang yang ingin menikah dengan kita, itu kita bisa tertipu. Nah, dengan banyaknya penipuan itu para ulama ini tidak bolehkan adanya menikah online. Ustadz Abdul Somad menjelaskan ada dua perbedaan pendapat tentang pernikahan online. Yang pertama, pendapat dari para ulama yang ketat mengatakan bahwa pernikahan online ini tidak sah dilaksanakan karena mereka tidak berada dalam satu majelis atau satu tempat yang sama. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa pernikahan online ini sah jika memenuhi syarat seperti tidak adanya kebohongan, tidak adanya penipuan, tidak zolim, tidak aniaya, dan tidak ada unsur yang membuat akad itu tidak sah dilaksanakan. Nah, Ustadz Abdul Somad ini lebih condong ke pendapat para ulama yang ketat yang tidak memperbolehkan adanya pernikahan secara online. Nah, selanjutnya, nikah online dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama itu antara mempelai pria dan mempelai wanita ini ingin melaksanakan pernikahan dengan jarak yang sangat jauh antara mempelai pria dan mempelai wanita. Yang kedua yaitu adanya alasan yang benar-benar tidak memungkinkan mereka untuk saling bertemu dan melaksanakan pernikahan dalam bentuk yang semestinya. Kalau dicermati dan dianalisa dalam kasus pernikahan online ini, yang dulu banyak terjadi penipuan, sekarang kan zaman sudah canggih dan kita juga sudah menggunakan teknologi dengan kita bisa melihat bentuk secara fisik siapa yang akan menikahi kita dan kita bisa yakin bahwa yang di jauh sana yang ingin menikahi kita itu adalah orang yang kita kenal dan orang yang kita cintai atau kita suka. Nah, ini bisa membantu dengan adanya pernikahan online ini, jadi tidak ada unsur penipuan lagi ya seperti zaman dulu. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala macam kesusahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yusra bimuku yuridu
walaul yusra bimuku'ullahu yuridu, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam ayat selanjutnya, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Jadi, memang sewajarnya kita mendapatkan masalah yang tidak kita hendak dan menarik suatu alternatif untuk memecahkan masalah itu, karena manusia itu secara kodratnya memang seperti itu. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi harajiun alaikum liyaja'ala Allahu yuriduma, yang memiliki arti Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Nah teman-teman, dari dasar hukum di atas dapat kita petik bahwa ada suatu kemudahan di balik suatu kesusahan yang Allah beri kepada kita. Dapat disimpulkan bahwa menikah online ini adalah suatu bentuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa akan ada suatu jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni suatu kemudahan jika kita mendapat suatu kesusahan. Begitu juga nikah online. Nah, teman-teman, jadi bagaimana penjelasan saya di atas, penjelasan saya sebelum-sebelumnya tentang pernikahan online. Jika kalian ada yang ingin disampaikan atau kalian lebih paham, boleh komen di bawah. Nah, kawan-kawan jadi lebih memilih nikah online atau nikah offline? Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.